Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Putra Perdana dengan NIM 21001839 dari kelas N. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya. Ini tugas UK2 mata kuliah pemrograman web. Isi dari PowerPoint ini adalah pertemuan 8 sampai pertemuan 12. Untuk pertemuan 8, JavaScript lanjut. Terdapat pernyataan kondisional if dan switch. Switch variabel adalah mewakili tipe literal yang akan dipilih. Nilai 1, nilai n adalah nilai pilihan. Perintah 1, perintah n adalah perintah yang akan dijalankan sesuai pilihan yang sesuai. Default, jika pilihan 1 sama dengan pilihan n tidak ada yang memenuhi, break adalah untuk mengakhiri pilihan. Pernyataan perulangan dan fungsi. Pernyataan perulangan terdapat for, while, do while. Sedangkan function ada fungsi rekursif, fungsi buatan sendiri, dan fungsi yang dibuat sendiri. Objek. Objek terdapat beberapa, yaitu objek dari browser, objek standar JavaScript, objek array, objek date atau waktu, objek radio, dan yang terakhir objek password. Dan ini adalah tugas dari pertemuan 8. Ini adalah kodenya dan ini adalah outputnya, tampilan. Dan untuk pertemuan 9 ada server-side programming. Pada pertemuan kali ini terdapat web server, sintak dasar server-side scripting. Untuk web server merupakan sebuah perangkat lunak yang dipasang di server, berfungsi sebagai penerima permintaan atau request berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali respon hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk HTML. Biasanya menggunakan port 80. Di sini ada jenis-jenis web server, yaitu Apache Web Server, HTTP Web Server, Apache Tomcat, Microsoft Windows Server 2003, Internet Information Service atau disingkat IIS. Like HTTP, Jigsaw, Sun Java System Web Server, Sitami Web Server, Sirius Web Server, Stronghold, dan lain-lain. PHP dan aturan PHP. PHP merupakan sebuah bahasa scripting yang dibundel dengan HTML yang dijalankan di sisi server. Sebagian besar perintahnya berasal dari C, Java, dan Perl dengan beberapa tambahan fungsi khusus PHP. Bahasa ini memungkinkan para pembuat aplikasi web menyajikan halaman HTML yang dinamis dan interaktif dengan cepat dan mudah yang dihasilkan oleh server. PHP juga dimaksud untuk mengganti teknologi lama seperti CGI atau Common Gateway Interface. Setiap satu statement diakhiri dengan tanda titik koma, seperti pada bahasa C++ dan lainnya. Bersifat case sensitif untuk identifier yang dibuat oleh user. Nama, hitung luas.
bersifat non-case sensitif untuk identifier bawaan PHP. Echo sama dengan echo, while sama dengan while. Dan ini adalah tugas dari pertemuan 9. Ada kode, dan tugas pertemuan 9 itu ada 2, 9.1 dan 9.2. Untuk pertemuan 10, percabangan dan perulangan. Dalam percabangan terdapat struktur kondisi if, struktur kondisi if else, struktur kondisi khusus, dan yang terakhir struktur kondisi switch case. Untuk perulangan terdapat struktur kondisi for, struktur kondisi while, struktur kondisi do while, dan yang terakhir struktur kondisi for each. Dan ini adalah tugas dari pertemuan 10. Pertemuan 10 ada 2, 10.2.1 dan 10.2.2. Pertemuan 11, penanganan form. Ada hal penting untuk menanyakan sebuah form inputan, antara lain method, action, submit button. Tujuan utama dari form validation untuk mengecek isi form dan menjaga keamanan atau security. Sedangkan untuk validation form dalam aplikasi web terdapat validation sisi klien dan validation sisi server. Dan ini adalah untuk tugasnya. Dan yang terakhir ada pertemuan 12 yang berisi array dan fungsi. Array mempunyai pengertian yaitu merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sebuah data yang bertipe sama. Bagian yang tersusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Indeks array dapat berupa bilangan integer atau string asosiatif. Penggunaan beberapa keyword array, index, array asosiatif, for, each, while, list, edge, print r, dan masih banyak lainnya. Dan masih banyak lagi yang belum bisa saya sebutkan saat ini. Fungsi dalam PHP dikelompokkan menjadi 2, yaitu fungsi yang disediakan oleh interpreter PHP dan fungsi yang dibuat oleh user. UDF, User Defined Function, Divide Function. Tiap versi PHP memiliki kelengkapan fitur fungsi yang berbeda-beda. Ada yang kompatibel, ada yang tidak kompatibel antar versi. Fungsi-fungsi array dan lainnya yang telah digunakan di atas atau materi sebelumnya adalah fungsi yang telah disediakan oleh interpreter PHP. Materi berikut mempelajari bagaimana membuat fungsi sendiri UDF, User Defined Function, dan penggunaannya dalam program. Nah, di sini adalah tampilan dari tugas pertemuan 12, ada kode dan outputnya. Saya menggunakan perulangan for dalam tugas ini. I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 10, dan I plus atau I increment.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.